Coba bayangin ini, kamu bangun pagi, buka HP, scroll marketplace, terus kaget lihat harga barang yang dulu murah sekarang naik drastis. Ayam, beras, minyak goreng, semuanya makin mahal. Gaji kamu segitu-gitu aja, tapi biaya hidup makin naik. Yang lebih parah, banyak orang di sekitar kita kena PHK, usaha kecil tutup, dan harga BBM, wah nggak usah ditanya, naik terus. Sekarang coba jujur, kamu juga ngerasain nggak? Kok rasanya hidup makin susah? Nah, ini bukan sekedar perasaan. Data menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia sedang melambat. Tapi, kenapa sih ini bisa terjadi? Dan yang lebih penting, apakah kita bisa bangkit dari situasi ini? Yuk, kita bahas satu persatu. Jadi gini, kalau kita lihat data pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sebelumnya stabil di atas 5% per tahun, sekarang mulai melambat. Banyak faktor yang bikin ekonomi kita turun, tapi yang paling berpengaruh ada 4. 1. Inflasi tinggi, harga barang makin mahal. 2. Dampak ekonomi global yang berantakan. 3. Utang negara yang makin besar. 4. Banyak perusahaan tutup dan PHK massal. Mari kita bahas satu persatu dengan contoh nyata di sekitar kita. Siapa yang ingat harga beras dulu Rp10.000 per kilogram, sekarang udah tembus Rp16.000 per kilogram. Contoh kasus nyata. Coba kita lihat kehidupan Bu Siti, ibu rumah tangga biasa. Dulu dengan Rp100.000, dia bisa belanja kebutuhan dapur untuk 3-4 hari. Sekarang, duit segitu cuma cukup buat sehari 2 hari. Semua harga naik mulai dari minyak, telur, sampai cabai. Tapi masalahnya, gaji suaminya nggak naik. Jadi, mereka harus mengurangi belanja, cari makanan yang lebih murah, bahkan ada yang sampai meminjam uang buat bertahan hidup. Kenapa ini bisa terjadi? Karena inflasi. Inflasi itu ketika harga barang naik terus, tapi pendapatan masyarakat nggak ikut naik. Penyebabnya banyak, mulai dari harga bahan baku yang naik sampai nilai rupiah yang melemah. Lanjut ke masalah kedua. And that benefits everyone. The stock market has gained almost $3 trillion in value since the election. The Dow is currently up by 100%. The NASDAQ finally hit 5,000. And investors are salivating. Is this Krisis ekonomi dunia itu ibarat badai dan Indonesia kena imbasnya. Misalnya Amerika lagi resesi. Apa hubungannya sama kita? Gampangnya gini, banyak investor dari luar negeri yang dulu invest di Indonesia, sekarang mereka cabut duitnya ke negara lain. Akibatnya, nilai rupiah melemah, barang impor jadi makin mahal, dan ekonomi Indonesia makin terpuruk. Selain itu, ekonomi Cina juga lagi lesu, padahal mereka itu partner dagang terbesar Indonesia. Kalau Cina nggak beli barang kita, otomatis ekspor turun, pabrik-pabrik di Indonesia yang tergantung ekspor jadi kena dampaknya. Lanjut ke masalah ketiga. Sekarang utang Indonesia udah tembus 8.000 triliun rupiah. Angka yang gede banget. Ibaratnya kamu punya gaji 5 juta rupiah per bulan, tapi utang kamu 100 juta rupiah. Setiap bulan, sebagian besar gaji kamu habis buat bayar cicilan. Jadi, sisa uang buat kebutuhan sehari-hari makin dikit. Begitu juga dengan negara. Semakin besar utang, semakin besar bunga yang harus dibayar. Uang yang harusnya buat pembangunan malah habis buat bayar utang. Banyak perusahaan bangkrut atau ngurangin karyawan karena ekonomi yang lesu. Misalnya di industri startup dulu banyak perusahaan yang gampang dapet investor. Sekarang banyak yang mulai PHK karyawan besar-besaran karena uang dari investor makin susah didapetin. Bukan cuma startup, industri manufaktur juga kena. Banyak pabrik yang ngurangin produksi karena permintaan turun. Hasilnya, lapangan kerja makin sempit, pengangguran naik, dan daya beli masyarakat makin turun. Pemerintah bukannya diem aja. Tapi gue juga nggak tahu persis sih apa yang dilakuin sama pemerintah, karena dari pencarian gue di banyak sumber nggak nemu tuh apa yang dilakuin sama pemerintah. Semakin gue cari, malah kebanyakan pemerintah bikin kebijakan-kebijakan yang nguntungin golongan tertentu doang. Cuman gue ada beberapa saran nih buat kalian yang lagi menjabat. Tapi itu sih kalau kalian nonton video ini ya. Ada beberapa strategi buat mengatasi masalah ini. 1. Subsidi dan bantuan langsung tunai (BLT) untuk bantu masyarakat miskin tetap bisa bertahan. 2.
Mendorong investasi domestik supaya lebih banyak uang yang berputar di dalam negeri. 3. Membantu UMKM digitalisasi supaya usaha kecil bisa tetap bertahan dengan menjual produk secara online. Keempat, membangun infrastruktur supaya lebih banyak lapangan kerja tercipta. 5 ini nih yang paling penting dan ngaruh banget. Mohon disahkan Undang-Undang Perampasan Aset. Fungsinya apa? Biar para koruptor yang nggak tahu malu itu miskin semiskin, miskinnya biar ngasih mereka efek jerak. Jangan cuma highlight berita penangkapan sama dugaan doang, abis itu nggak tahu deh kemana arah tuntutan pidananya. Uang hasil perampasan itu bisa dialihkan buat bantu masyarakat dengan upaya-upaya yang gua sebutin di atas tadi. Contohnya aja hasil korupsi Pertamina sama PLN kalau aja tuh duit korupsi dialihkan ke pendidikan. Berapa banyak coba generasi penerus bangsa yang bakalan cerdas. Jadi bukan anak-anak oligarki doang tuh yang pinter-pinter. Biar sila kelima dari Pancasila tuh jalan. Nggak mungkin kita cuma ngeluh tanpa melakukan sesuatu. Jadi apa yang bisa kita lakukan? 1. Belanja di UMKM lokal daripada beli barang impor, coba dukung produk dalam negeri. 2. Hemat dan investasi cerdas, jangan konsumtif, mulailah belajar investasi biar duit nggak habis nanti sia-sia. 3. Cari skill baru, di saat banyak PHK, skill baru bisa jadi penyelamat. Belajar digital marketing, coding atau bisnis online bisa jadi solusi buat bertahan di tengah krisis. 4. Bijak dalam kredit dan utang, jangan mudah tergoda pinjol atau utang konsumtif yang malah bikin kita makin susah. Ekonomi Indonesia memang lagi dalam kondisi yang nggak mudah. Harga-harga naik, PHK di mana-mana, dan tekanan global semakin berat. Tapi bukan berarti kita harus pasrah. Terutama buat pemerintah nih, pastiin kalian kerja yang bener ya. Bikin kebijakan tuh yang nguntungin rakyat, jangan cuma nguntungin oligarki mulu. Kenapa? Karena sebagian besar pendapatan kalian itu ya dari pajak kita. Jadi kita berhak buat nuntut kalian. Sekarang masukan buat diri sendiri dan masyarakat nih. Kita bisa tetap bertahan dengan cara adaptasi, investasi pada diri sendiri, dan mendukung perekonomian lokal. Jadi menurut kalian, apa strategi terbaik buat bertahan di kondisi ekonomi sekarang? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar makin banyak orang yang tercerahkan.